Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga baik saja ya. Jadi dalam penyampaian kemarin ya disampaikan oleh Bang Reza, di situ kita menemukan satu hal yang apakah ini hal baik atau hal buruk begitu sebetulnya. Hal baik atau hal tidak baik lah ya. Begitu memang mengomentari statusnya Pak Otto sekarang ya, yang dimana sekarang menjadi wakil menteri begitu. Jadi apakah beliau akan fokus lagi ke kasus Vina? Jadi gimana video lengkapnya sebetulnya? Untuk menjawab pertanyaan itu, ini dia. Otto Hasibuan sekarang menjabat sebagai wamen yang termasuk membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia, maka boleh jadi baik langsung secara tidak langsung akan juga ada pengaruhnya terhadap perjalanan perjuangan hukum yang dilakukan oleh 8 terpidana tersebut. Terlebih karena sudah ada simpulan Komnas HAM, maka saya duga kuat akan ada rapat bersama, rapat pendahuluan antara Otto Hasibuan dengan Komnas HAM. Salah satu hal yang akan diperbincangkan dalam rapat perdana itu sangat mungkin adalah hal aktual terkait dengan kasus Cirebon. Hasilnya Sobat DN, mungkin sebutan kasus Vina dalam waktu dekat akan kita ganti kasus Rudiana. Artinya menjadi spotlight, dapat spotlight betul, bukan lagi seputar meninggalnya Vina dan Eki meninggal karena apa dan seterusnya. Tapi bagaimana nasib itu Rudiana dan juga nasib sekian banyak personil penegakan hukum lainnya yang disebut-sebut oleh para Sobat DN juga sudah melakukan kerja-kerja menyimpang dalam proses penegakan hukum. Ada yang mengistilahkannya sebagai police misconduct, ada yang mengistilahkan sebagai miscarriage of justice, yang menyebut ini sebagai kesetiakawanan yang menyimpang, panikan, ada yang menyebutnya sebagai kekhilafan, kelalaian, semacam itu. Ada yang menyebut sebagai sembronoan dan juga yang paling parah ada menyebut sebagai kejahatan. Kosakata kejahatan tampaknya sebangun, seruang, segendang, semarian dengan simpulan Komnas HAM terkait dengan bentuk-bentuk pelanggaran pada penanganan kasus Cirebon. Ini yang terpikir oleh saya posisi Polri yang sekian bulan lalu kembali sudah menyimpulkan tidak terjadi pelanggaran etik apapun yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Tapi sekarang sudah ada simpulan Komnas HAM. Sekarang Otto Hasibuan menjadi wamen yang membawahi bidang hukum dan HAM. Hitung-hitungan di atas kertas nih, perkembangan situasi belakangan ini tampaknya tidak begitu menggembirakan ya bagi Ibtu Rudiana dan juga barangkali bagi sejumlah personil polisi lainnya di lingkungan atau di satuan wilayah Polda Jabar, Polres Cirebon Kota dan seterusnya. Ya, ini kan sudah pelantikan ya, harusnya kalau misalkan hitung-hitungan politis ya, apalagi ada Pak Otto di situ. Betul. Nah, kalau Pak Otto kemudian angkat isu ini sebagai isu yang patut atau harus diprioritaskan, ya akan berubah pertandingan. Makanya agar Otto Hasibuan punya posisi strategis untuk menyampaikan hal itu, tidak mengundang atau memantik komentar-komentar yang kontraproduktif, maka segera saja Otto Hasibuan mengundurkan diri dari jajaran tim penasihat hukum 8 terpidana. Berbicara murni semata-mata sebagai wakil menteri. Bicara murni sebagai wakil menteri. Berarti kan kita asumsikan perpanjangan lidah presiden kan? Betul. Presidennya sudah menitahkan, ini kita berandainya menitahkan, prioritaskan penuntasan kasus Cirebon. Mengenai putusan PK, putusan Polri, putusan Komnas HAM, mengenai kasus Vina, usai pelantikan Kabinet Merah Putih. Saya mengemasnya sebagai harapan deh ya, sekali lagi harapan. Karena ada sosok Otto Hasibuan, maka saya berharap bahwa masalah Cirebon ini secara gamblang disampaikan oleh wamen Otto Hasibuan di rapat kabinet perdana, sehingga mudah-mudahan bisa langsung mendapat atensi langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Kalau itu yang menjadi katakanlah titah Presiden Prabowo Subianto, maka mudah-mudahan simpulan Komnas HAM tidak hanya menjadi macan kertas. Mudah-mudahan ada kejelasan tentang PK. Maksud saya kejelasan adalah bukan intervensi Mahkamah Agung, tapi paling tidak tenggat waktu kapan kira-kira putusan itu akan keluar. Yang ketiga terkait dengan lantas apa ini yang perlu negara lakukan, yang perlu negara berikan perhatian terhadap Ibtu Rudiana dan kawan-kawan, termasuk barangkali terhadap Polri secara umum dalam konteks kerja-kerja penegakan hukum mereka. Plus juga 8 terpidana itu kalaulah ternyata PK mereka dikabulkan, mereka akan dapat kompensasi apa ya, dapat ganti rugi apa. Hal semacam ini mudah-mudahan bisa diperjuangkan secara istimewa lewat hadirnya Otto Hasibuan. Itu yang kita harapkan ya, tapi sekarang fokusnya Pak Otto kan bukan hanya di kasus Cirebon begitu kan.
Jadi cakupannya juga beliau itu banyak sekali begitu ya. Tapi kita harapkan sih dengan statusnya yang baru ini mungkin ada perubahan-perubahan baru ya yang akan terjadi begitu untuk membebaskan 7 atau 8 orang ini begitu ya. Karena kita tahu sendiri juga sekarang ini Pak Otto ini kan sudah mungkin ya dalam pernyataan yang lain menyatakan bahwa beliau sudah cuti sebagai pengacara. Jadi artinya bahwa beliau sudah tidak di tim peradi lagi begitu ya. Karena sekarang jadi wakil menteri. Jadi coba kita dengar ya sambutan Pak Otto kemarin ya bersama Profesor Yusril Iza Mahendra ya, ketuanya begitu. Ini videonya. Pak Otto Hasibuan ini, beliau ini bos saya di Pradi. Advokat saya itu yang tekan beliau. Jadi kalau beliau kartu advokat itu saya nggak bisa praktek di pengadilan. Pak Otto ini orang baik, ya orang baik saya kenal sejak lama. Alhamdulillah saya yakin dengan beliau dapat bekerja bersama-sama secara sinergis. Terima kasih Bapak sekalian semua. Selamat sore. Terima kasih nih Pak Menko yang memberikan kesempatan saya untuk menyampaikan satu atau dua kata di sini. Hadirin sekalian yang saya muliakan, terus terang aja dari semua mungkin yang ada baik menteri maupun wakil menteri, saya mungkin yang tidak pernah mengalami bekerja di dalam satu birokrasi. Kalau Pak Menteri, Menko kita ini sudah 3 kali jadi menteri. Meskipun dia sekali jadi advokat, tapi kita tahu bagaimana bekerja di satu birokrasi. Tapi saya hampir 42 tahun terus, saya bergelut di bidang pengacara, dan kemudian terjun di bidang organisasi advokat secara terus-menerus tanpa henti. Mulai tahun 1983, mulai dari IKADI, kita advokat Indonesia berdiri, saya mulai mengikuti suatu conference di New York hanya untuk mengejar organisasi berpartisipasi dalam suatu organisasi advokat. Sampai terakhir berdiri Pradi. Jadi budaya ini mungkin menjadi tantangan berat buat saya. Oleh karena itu saya mohon bantuan pengertian dari teman-teman semuanya, karena budaya birokrasi tentunya tidaklah mudah buat saya, tapi saya tidak percaya mungkin Pak Prahman juga sudah mengalaminya. Saya akan belajar banyak nih dari Prahman bagaimana bisa bekerja sama dalam satu tim di dalam birokrasi ini. Dengan Pak Prabowo saya memang puluhan tahun mengikuti beliau dari sempat kalah dengar. Tapi ada satu hal yang saya ingin sampaikan, bahwa sesungguhnya ketika saya ikuti Pak Prabowo dalam beberapa hal, istri saya mengatakan, kenapa kamu mau terus ikut dulu Pak Prabowo? Saya katakan saya terkesan dengan beberapa ucapan pernyataan bagaimana orang lemah, agak miskin, berdasarkan hukum, membela orang lemah. Saya tertarik, saya bilang. Tapi istri saya bilang, boleh dukung dia, tapi jangan sekali-sekali mau kalau diajak jadi menteri ya. Ini saya nggak bohong, istri saya dari sini. Dia ancam terus saya. Nggak boleh katanya. Kenapa sih? Nggak, saya tahu kamu katanya. Bukan duniamu lagi itu mungkin katanya. Jadi kamu sudah terlalu lama di organisasi, praktek pengacara. Kamu mungkin sudah harus di comfort zone, jadi susah katanya. Tapi jangan hidup berubah. Mungkin dan diajak untuk sama. Saya katakan saya jadi perintah mungkin di jalan Tuhan. Saya apapun sulitnya, tapi saya akhirnya percaya, mudah-mudahan saya bisa berbakti pada negara ini. Dan saya bahagia sekali ketika saya diberitahu bahwa saya akan menjadi wakilnya Pak Yusril di situ. Saya bilang, waduh, kalau ini sudah tenang saya, karena saya sudah biasa bekerja sama dengan Pak Yusril. Karena waktu tanya, saya mau jadi wakil menteri koordinator hukum, koordinator. Terus saya tanya, saya terus bilang tidak iya. Tapi siapa menteri koordinator saya? Dia senyum, dia bilang Pak Yusril. Ya udah, saya bilang saya terima Pak. Saya bilang. Karena kalau tidak kan susah juga kita kerjasama gitu Pak ya. Karena saya kan terbiasa. Dan karena itu Ibu sekalian, terimalah kami di sini dengan segala kekurangan-kekurangan kami. Mudah-mudahan kami dapat bisa bersama dengan semua
tim yang ada di departemen ini, karena satu pesan Pak Prabowo selalu teamwork, kerjasama yang baik, hanya itu bisa membuat kita menang dan sukses lagi. Terima kasih Bapak sekalian semuanya. Terima Pak Menko. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ya memang yang saya pribadi ya, yang saya suka sama Pak Otto ya, memang kerendahan hati beliau begitu ya. Dari kasus Jessica kita sebut, kemudian kasus Pina, perhatikan saja bagaimana orang-orang yang menyudutkan beliau gitu kan, tapi beliau dengan kerendahan hati begitu kan, menanggapi itu semua dengan rendah hati begitu kan. Tapi mudah-mudahan sih dengan jabatan beliau sekarang ini akan memberikan perubahan lah ya kepada ruang lingkup penegak hukum lah ya yang ada di negara kita ini, karena banyak sekali cerita yang kita dengar ya bahwa, dan itu kan ada kata-kata yang nggak enak sekali kalau kita dengar begitu kan, ketika hukum itu tajam ke bawah tumpul ke atas, itu menjadi momok yang menakutkan lah bagi kita yang sebagai rakyat jelata begitu kan, yang dimana kalau rakyat jelata yang bermasalah sama hukum, wah ini luar biasa penanganannya gitu. Tapi kalau orang-orang yang di atas itu ya biasa saja begitu. Jadi mudah-mudahan sih sekarang hal-hal menakutkan seperti itu bisa disetarakan, karena yang saya tahu bahwa kita semua di mata hukum itu sama ya. Terlebih sekarang dalam bagaimana proses dalam kasus Vina ini begitu ya. Sebenarnya bukan kasus Vina saja sih, banyak kasus-kasus yang menurut saya juga ya, ini adalah sebuah penyimpangan keadilan yang begitu nyata kita lihat begitu ya. Barusan juga saya baca itu tentang guru honorer gitu kan, banyak sekali. Tapi intinya sekarang dengan Pak Otto sekarang menjabat di situ, bahwa cepat selesailah kasus Vina ini begitu kan. Beliau juga dalam menangani kasus, beliau juga tidak akan sembarang memilih siapa di pihak mana beliau akan bela begitu ya. Jadi beliau memutuskan di 7 orang ini, berarti yang 7 orang ini adalah orang-orang memang korban begitu dari ketidakadilan begitu ya, sehingga Pak Otto juga mau membela 78 orang. Kita harapkan dengan adanya Pak Otto sekarang ya, ini memberikan kebebasan lah untuk 78 orang ini ya. Amin ya teman-teman ya. Dan ini juga pernyataan ya, sebuah pernyataan beliau ini positif ya, bahwa akan mengundurkan diri jadi advokat begitu ya, karena akan fokus ke bagaimana, karena cakupannya sekarang Pak Otto bukan hanya 1-2 orang begitu ya, tapi ini negara Indonesia begitu ya, yang begitu banyak mengalami ketidakadilan lah ya, kita sebut seperti itu. Jadi mari kita saksikan sebetulnya ini dia videonya. Karena saya sudah menjadi pejabat negara sebagai Menteri Menko, saya harus cuti sebagai pengacara. Kita harus berpihak kepada rakyat, membela rakyat. Sekarang ini hanya untuk negara saja. Ini pengabdian kita lakukan. Otto Hasibuan yang didampingi oleh istri dan juga anak-anaknya. Otto diketahui akan dengan apa yang menjadi tugas sekarang Pak Otto sama tim ini, memberikan suasana baru lah ya untuk hukum kita gitu ya. Yang sampai sekali lagi yang jadi korban era jelata aja gitu kan. Tapi kalau ketika orang-orang yang kaya raya di situ yang kasus hukum begitu, kesannya ya penangannya ya cepat, terus hukumannya juga cepat begitu, semua dicepat-cepatin begitu ya. Tapi kalau rakyat jelata dilama-lamain begitu, lama sekali, belum peninjauan, belum proses, banyak sekali ya. Tapi kalau mereka-mereka yang kaya raya di situ kan cepat sekali ya, semua dipercepat ya, jangan sampai seperti itu ya. Karena bagaimanapun juga harapan kita loh, karena kan kita rakyat bangsa Indonesia begitu ya, yang bagaimana kalau di mana kita berpijak saja keadilan itu tidak kita dapatkan lah, kemana lagi gitu kan. Tapi insya Allah ya, apa yang menjadi harapan kita bersama ya kepada Pak Otto dan tim ini, memberikan sesuatu yang barulah untuk keadilan kita ya. Jadi segitu ya Presbyterian ya, dari video selalu Presbyterian, jangan cepat termakan waktu, selalu jaga persatuan serta persaudaraan kita ya, dan jangan nakal tuh, karena sedikit nakal nanti bisa berakibat fatal. Jadi segitu aja Presbyterian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.